Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan model pembelajaran keterpaduan atau integrate. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami ini diberi kesempatan untuk mempelajari beberapa modul pembelajaran. Salah satunya itu modul pembelajaran keterpaduan atau integrated. Maka dari itu kami menganalisis apa itu pengertian, tujuan, manfaat, dan kelebihan kekurangan serta bagaimana langkah penerapan dari modul pembelajaran keterpaduan. Nah, lalu ada pengertian dari pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi adalah pendekatan pendidikan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu atau mata pembelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pembelajaran ini, siswa diajak untuk memahami konsep edukasi melalui pengalaman yang holistik, di mana berbagai topik diajarkan secara bersamaan dalam konteks yang relevan dan bermakna. Sekian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Yang pertama, penggabungan mata pelajaran. Model ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran, menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan menetapkan prioritas materi esensial serta keterampilan dan sikap yang bertolak dari tema sentral. Yang kedua, pengetahuan utuh. Siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Nah, yang ketiga, pengalaman langsung. Siswa dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran keterpaduan atau integrate untuk mencapai beberapa hasil yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini ada tujuan utama pembelajaran keterpaduan. Yang pertama, mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan. Pembelajaran keterpaduan menggabungkan berbagai aspek perkembangan anak seperti kognitif, bahasa, fisik atau motorik, sosial atau emosional, dan sebagainya dalam satu tema yang utuh. Nah, hal ini untuk membantu anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara holistik. Nah, yang kedua ini meningkatkan motivasi belajar dengan menghubungkan konsep-konsep ke dalam pengalaman langsung dan nyata. Pembelajaran keterpaduan dapat meningkatkan motivasi belajar anak agar anak lebih mudah memahami konsep-konsep motivasi belajar karena mereka dapat melihat relevansi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang ketiga, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Pembelajaran keterpaduan memungkinkan anak untuk menghadapi berbagai situasi yang berbeda sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik. Anak belajar menghubungkan konsep-konsep dari berbagai aspek perkembangan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Nah, yang keempat, mengoptimalkan potensi anak. Pembelajaran keterpaduan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan perkembangan yang holistik. Nah, dengan demikian anak dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dan mengembangkan diri secara utuh. Nah, yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Aspek perkembangan pembelajaran keterpaduan membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis
agar anak dapat belajar membuka konsep-konsep dan memahami hubungan antara konsep-konsep tersebut. Nah, yang selanjutnya, mengurangi repetisi materi. Pembelajaran keterpaduan mengurangi repetisi materi karena konsep-konsep yang tumpang tindih di antara berbagai aspek perkembangan dapat dipadukan dalam satu tema. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, dengan demikian, tujuan pembelajaran berkepanduan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bermakna, motivatif, dan mengoptimalkan potensi anak secara holistik. Selanjutnya ada beberapa manfaat. Yang pertama, memperkuat pemahaman siswa terhadap materi. Siswa dapat melihat keterkaitan antar konsep dan memahami materi secara holistik. Hal ini membantu mereka mengaitkan pengetahuan teoritis dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Melalui pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi, siswa diajak untuk berpikir lintas disiplin, menyelesaikan masalah kompleks, serta menemukan solusi yang inovatif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Siswa seringkali bekerja dalam kelompok, berbagi ide, dan saling belajar satu sama lain selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya, memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Guru dapat merancang pembelajaran yang lebih kreatif, menyusun kegiatan yang relevan dengan kebutuhan siswa, dan menghubungkan berbagai mata pelajaran tanpa harus terpaku pada kurikulum yang terlalu terstruktur. Yang selanjutnya, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena materi yang diajarkan lebih relevan dengan konteks kehidupan nyata. Siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran karena merasa apa yang dipelajari berguna dan dapat diterapkan langsung. Nah, model pembelajaran keterpaduan ini memberikan manfaat dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya, mendalam, dan relevan, baik bagi siswa maupun guru, serta membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di Selanjutnya, kelebihan. Model pembelajaran integratif memiliki beberapa kelebihan yang membantu sangat efektif dalam proses pendidikan. Salah satu kelebihannya adalah kemampuan untuk menghubungkan berbagai disiplin ilmu, sehingga siswa tidak hanya belajar satu pelajaran, tetapi juga memahami bagaimana konsep-konsep dalam berbagai bidang saling terkait. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh, karena siswa dapat melihat relevansi materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Pembelajaran terintegrasi juga mendorong siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam pemecahan masalah, kolaborasi, dan eksplorasi mandiri. Selanjutnya adalah adanya kekurangan. Di model ini menuntut guru memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, keterampilan metodologi yang handal, terus kepercayaan diri dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi secara luas dan terintegrasi. Secara akademik, guru dituntut untuk terus menggali informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak berfokus pada bidang kajian tertentu saja. Lalu kesimpulan dari ini, pembelajaran terintegrasi itu adalah pendekatan yang efektif dalam pendidikan yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu menjadi satu kesatuan yang holistik. Dengan mengedepankan pengalaman langsung dan relevansi kehidupan nyata, pembelajaran ini mampu meningkatkan pemahaman siswa. Keterampilan ini berpikir kritis dan motivasi belajar. Melalui model pembelajaran tematik dan berbasis proyek, siswa diajak untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajar, sehingga mereka tidak hanya memahami teori,
tetapi juga mampu mengaplikasinya dalam konteks nyata. Meskipun memiliki banyak kelebihan seperti pengurangan repetisi materi dan pengembangan keterampilan kolaborasi, pembelajaran terintegrasi juga memiliki tantangan seperti perlunya perencanaan yang matang dan dukungan dari semua pihak terlibat. Selanjutnya saran. Yang pertama itu ada pelatihan guru. Sebaiknya diadakan pelatihan khusus bagi guru untuk mengembangkan keterampilan dalam merancang dan melaksanakannya. Pembelajaran terintegrasi ini penting agar guru dapat mengoptimalkan metode ini dengan baik. Yang kedua itu ada kurikulum fleksibel. Kurikulum pendidikan perlu dirancang lebih fleksibel untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran terintegrasi sehingga guru dapat lebih leluasa menggabungkan berbagai mata pelajaran. Yang ketiga ada kolaborasi antara disiplin ilmu. Diperlukan kolaborasi antara guru dan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan tema pembelajaran yang lebih kaya dan beragam, seperti menjalin keselarasan materi yang diajarkan. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Proses evaluasi perlu disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran terintegrasi, di mana penilaian tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar yang dilalui siswa. Yang kelima, ada pengembangan sumber belajar. Pengembangan sumber belajar yang mendukung pembelajaran terintegrasi seperti modul, alat peraga, dan teknik informasi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Dengan implementasi yang tepat untuk dukungan yang memandai mempelajari terintegrasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, sekarang masuk nih ke penerapan contoh model pembelajaran integratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, anak-anak sekalian, kenalin pertama kali Ibu masuk ke kelas ini. Kenalin nama Ibu Cantika Wulandari. Teman-teman atau adik-adik semua di sini bisa nih manggil Ibu Cantika. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukupkan. Baik, kalau gitu Ibu boleh langsung absen aja ya teman-teman. Buat yang gak hadir, temennya bisa diberitahu alasannya. Oke, yang pertama Anissa. Hadir Ibu. Baik, Anissa ceria sekali ya hari ini ya. Wah, Masya Allah. Selanjutnya Diana. Hadir. Oh iya Diana. Diana udah sehat? Alhamdulillah, sehat terus ya Diana ya. Selanjutnya Darren. Aduh, kenapa dia? Oh, nanya temennya ya Allah, berduka cita ya untuk temennya Darren. Oke, baik. Kalau gitu, Ibu mau ngejelasin nih, teman-teman. Kemarin kita udah belajar matematika, udah belajar tentang apaan aja nih? Penjumlahan ya, terus apa lagi? Pengurangan, terus perkalian, pembagian. Nah, terus teman-teman udah belajar bangun datar belum? Belum. Teman-teman masih ingat gak nih? Kalau bentuknya kayak gini namanya apa? Segitiga. Kalau kayak gini namanya apa? Persegi. Pinter. Tapi sekarang yang kita pelajarin adalah bangun ruang. Wah teman-teman, ini kan kalau kayak gini doang datar banget ya, maksudnya nggak ada isinya gitu. Nah kalau bangun ruang bedanya dia punya ruangan di dalamnya, dia punya volume. Nih kayak misalnya segitiga, dia bakalan punya volume. Nah ini jadi kayak gini. Terus selanjutnya kalau misalnya persegi, jadi kayak gini. Nah ini namanya bukan persegi lagi, tapi kubus. Oke, apa teman-teman? Boleh diulang? Kubus. Oke, pintar gitu. Nah ada lagi nih yang kayak gini. Ini kalau misalnya dibangun datar namanya apa? Persegi panjang. Tapi kalau dibangun ruang, ini namanya balok.
menambah paham, biar teman-teman makin bisa membayangkan secara langsung, Ibu mau ngasih kalian tugas. Tugasnya itu, coba kalian bikin satu kelompok. Ini ada 4 orang. Satu kelompok 4 orang. Nah, nanti teman-teman cari nih siapa ketuanya, pilih satu temennya buat jadi ketua. Selanjutnya teman-teman buat diskusikan sama teman kelompok kalian, mau teman-teman harus bikin ini segitiga, terus balok kubus dan juga balok dengan warna-warna yang berbeda. Jadi teman-teman bikin dan diskusikan segitiganya mau warna apa nih kartonnya. Teman-teman bisa menggunakan karton atau origami. Misalnya segitiganya hijau, tapi kelompok lain boleh nih sesuai kelompoknya mau pink, atau baloknya mau merah dan baloknya merah dan kubusnya warna biru, itu boleh, bebas teman-teman diskusikan. Nah, terus kemudian teman-teman bikin bentuknya jaring-jaringnya segitiganya ini untuk kubus dia sisinya 3 cm. Jadi kalau kubus setiap sisinya itu sama. Jadi 3 cm, ini 3 cm dan ini 3 cm. Tapi untuk balok teman-teman silakan hitung, ini 5 cm, ini 3 cm, ini 4 cm. Ya teman-teman diskusikan sama teman-teman kelompok anak-anak sekalian, kemudian nanti dikumpulkan besok. Oke, teman-teman, untuk 4 jam ke depan teman-teman boleh bikin jaring-jaringnya, kemudian ditempel, bawa lem kan ya teman-teman? Bawa gunting nggak? Nah, hati-hati dalam penggunaan guntingnya teman-teman. Nah, setelah itu besok akan Ibu nilai dan kita akan belajar mengenai apa sih itu sisi, apa rusuk dan juga sudut. Oke teman-teman, kalau gitu Ibu mohon pamit undur diri. Teman-teman silahkan diskusi dan juga mengerjakan pekerjaan